Shalom, selamat malam Pak Shalom. Pendeta. Salam, salam. Rekan majelis. Kita bersyukur boleh dipertemukan lagi lewat sermon yang kita adakan setiap hari Kamisnya untuk persiapan pelayanan minggu berjalan. Baik, sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, kita memuji Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku ku dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, curahkan harapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Tuhan, tiada berubah. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Sekarang firman kau selama-lamanya. Tiada berubah. Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita berdoa. Benar ya Bapak bahwa firman itu tidak pernah berubah Tuhan dahulu sampai saat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Teristimewa pada saat ini Tuhan, kami hamba-hamba-Mu siap memasuki acara sermon kami Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta. Ya Bapak, pada saat ini kami akan membaca sebagian kecil daripada firman-Mu Tuhan. Kuduskanlah hati kami, ruang hati kami, pikiran kami untuk kami boleh mendengar akan firman-Nya Tuhan. Berkati Bapak Gembala Jemaat kami, Bapak Pendeta Pinehas, dan juga intinya hanya jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Sampaikan pada Minggu 10 April 2022, terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan 28. Dengan perikop Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea.
lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, maka ikut aku. Dan di mana aku berada, di situ mati Bapa. Sekarang jiwaku terbaru, dan apakah yang akan kukatakan? Selamatkanlah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya. Dan sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan setiap hari dalam hidup dan kehidupannya. Haleluya. Pada pembacaan firman hari ini, saya mengambil satu ayat yang menjadi untuk boleh kita renungkan pada saat ini, yang saya ambil dari ayatnya yang ke 24 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi banyak buah." Perikop dari pembacaan tadi dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 28, Yesus memberitakan kematiannya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa saya mengambil gambaran seorang petani. Seorang petani jika ia memiliki biji gandum atau yang lainnya, biji gandum atau biji padi yang mungkin berkualitas tinggi, namun kalau hanya disimpan saja di lumbung, itu sama sekali tidak ada faedahnya atau tidak ada manfaatnya. Maka seorang petani itu tidak akan pernah menikmati tuaian dari hasil dia menanam dari biji gandum tersebut, atau bibit unggul yang sudah dia persiapkan namun tidak ditanam. Nah, maka dari itu kita semua tidak akan pernah menikmatinya jika kita tidak menanamnya. Yesus itu sendiri. Yang mana jika Tuhan Yesus tidak taat sampai dia mati di kayu salib, maka ia tidak akan berbuah.
Sama dengan contoh yang tadi kita percontohkan tentang gandum, biji gandum yang walaupun dia berkualitas, kalau tidak ditanam dia tidak akan menghasilkan gandum yang banyak. Tetap dia akan seperti di awal tadi, bahwa di ayat yang ke-24 bahwa satu biji gandum itu kalau dia tidak ditanam, dia akan tetap menjadi satu biji saja. Tidak akan menjadi, halnya dengan dia tidak berbuah, tidak ada yang namanya korban penebusan, korban seperti yang seperti yang tertulis dalam Roma 6, dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya ulangi, Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, ketaatan Tuhan Yesus ketaatan Tuhan Yesus semua. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah disalibkan untuk menebus dosa kita. Dan sebagai umat tebusannya, kita juga harus mengerti bahwa kehendak Tuhan di balik pengorbanannya itu, kita tetap bersyukur, menikmati hadirat Tuhan lewat anugerah Tuhan untuk keluarga, bahkan kita semua yang Tuhan sudah boleh tebus lewat pengorbanannya di kayu salib. Mari kita mengimani bahwa pengorbanan Kristus untuk kita boleh percaya kepadanya, diselamatkan, dan memiliki tanggung jawab untuk hidup sama seperti Kristus yang telah setia sampai mati di salib untuk penebusan dosa umat manusia. Demikian firman Tuhan.